Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah persekutuan perempuan kepala keluarga saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Manuel Esau Raintung. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, mari bersama mendengarkan sambutan dari Ketua PPKK, Ibu Suismiati Theo Syafi'i. Shalom, ibu-ibu anggota Persekutuan Perempuan Kepala Keluarga GPIB Jemaat Korek yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 1 Mei 2020 adalah hari ulang tahun persekutuan kita yang kedua. Kita akan melaksanakan ibadah pengucapan syukur. Walau tanpa perjumpaan secara langsung, kita dapat bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan secara online. Kita tetap di rumah saja, sesuai dengan anjuran pemerintah. Hal ini tidak mengurangi kebersamaan kita untuk selalu dekat dan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita, menolong dan memberi kekuatan kepada kita, serta memberikan kemampuan kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita, kepada persekutuan kita, Perempuan Kepala Keluarga GPIB Jemaat Korek. Dan kita diberi kesempatan untuk masuk dalam tahun yang ketiga. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan penyertaan kepada kita dan memberikan hikmat kepada kita. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran dan ketakutan sering mewarnai kehidupan kita dan keluarga. Akan tetapi janji penyertaan dan pertolongan Tuhan telah disampaikan Tuhan kepada kita. Dan janji Tuhan itu pasti dialami oleh setiap umat yang mengandalkan dan hanya berpengharapan kepada Tuhan saja. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong dan memberi kekuatan kepada kita dalam menghadapi kehidupan ini, termasuk dalam menghadapi musibah virus COVID-19 yang melanda negeri kita pada saat ini. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita di rumah saja bersama dengan keluarga. Kita jadikan rumah kita tempat yang nyaman bagi keluarga kita. Kita menjaga kesehatan, berolahraga, dengan demikian kita dapat ikut berperan menghambat tersebarnya virus COVID-19. Karena kita banyak waktu, selain kegiatan secara fisik, kita berbanyak baca firman, berdoa, semoga musibah COVID-19 yang melanda negeri kita cepat berlalu dari bumi negeri Indonesia ini, juga dari dunia ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Manuel Esau Raintung yang akan memimpin ibadah ini, dan juga kepada Paduan Suara PPKK, ibu-ibu yang bertugas melayani ibadah ini, pemandu lagu Ibu Penetua Mawaridah Sihalo Siboro, pemusik Saudara Pahala Sihaluko. Terima kasih, Tuhan memberkati dalam pelayanan dan juga dalam keluarga. Dirgahayu Persekutuan Perempuan Kepala Keluarga GPIB Jemaat Korek. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Hari terus berjalan seiring dengan berputarnya roda waktu yang meluncur dengan cepat, menyeret langkah kita di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Dan dalam kurun waktu panjang, kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dibentuk seperti bejana di tangan penjunan. Bagi orang lain mungkin ini hal biasa, tapi bagi kita, sungguh ini tanda ajaib dari Tuhan. Untuk semua karya agung yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Hari ini, Persekutuan Perempuan Kepala Keluarga genap berusia 2 tahun. Maka, bersama sebagai anggota keluarga Allah, kita sejenak berteduh hati, seraya mengangkat puji syukur kepada Tuhan, Sang Penuntun pelayanan, yang telah memimpin dan menyelenggarakan kehidupan kita sebagai umat-Nya sampai hari ini. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kembali kami datang kepadamu untuk memulai ibadah kami, ibadah PPKK yang selalu kami adakan pada setiap 3 bulan sekali. Dan saat ini tepat PPKK berulang tahun yang kedua. Kami akan memulai ibadah, Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga semua berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami tidak bisa beribadah bersekutu seperti biasanya Tuhan, namun secara online karena situasi dan kondisi yang mencekam karena adanya virus corona. Namun apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan, karena kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Berkati Bapak Pendeta Manuel Raintung yang akan memberitakan kabar keselamatan. Tuhan memberkati beliau menjalankan tugasnya dengan baik, dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19 sampai 21. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Ayat 19, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa kami, dalam kasih Tuhan Yesus yang sudah menganugerahkan perjalanan kehidupan sebagai persekutuan perempuan kepala keluarga di tengah-tengah jemaat Tuhan GPIB Horeb. Biarlah kami rayakan akan perjalanan kasih karuniamu yang telah menyertai kehidupan seluruh perempuan kepala keluarga. Dan kami akan dengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, buatlah kami semua menjadi percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan beriman kami. Terpujilah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, para perempuan kepala keluarga, di tengah-tengah peringatan hari ulang tahun yang kedua, pada tahun ini kita akan membaca bagian Alkitab. Saya memilihkan bacaan Mazmur. Mazmur 112, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 112, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dengarkanlah firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Maka yang berbahagia adalah mereka yang senang membaca Alkitab dan menghayatinya serta melaksanakannya dalam kehidupan beriman setiap waktu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan selamat untuk perjalanan kehidupan kita bersama sepanjang 1 tahun ini, masuk pada tahun kedua, 1 unit pelayanan yang baru di tengah-tengah jemaat GPIB Horeb. Persekutuan perempuan kepala keluarga. Dan saya pernah mengatakan pada tahun yang lalu, situasi dan suasana yang sama, bahwa kehadiran wujud dari pelayanan persekutuan perempuan kepala keluarga ini unik sekali. Karena ini adalah sebuah persekutuan yang tidak mengharapkan ketambahan anggota. Justru mendoakan agar seluruh keluarga mengalami ketahanan dalam hidupnya sebagai pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Namun, keadaan yang dikehendaki oleh Tuhan tidak dapat disangkali jikalau Tuhan berkuasa untuk memisahkan kita. Hidup para perempuan kepala keluarga adalah hidup yang bermula dari sebuah pergumulan yang seolah-olah menggelapkan kehidupan. Karena itu, saudara-saudara adalah bagaikan apa yang disebutkan dalam bacaan kita pada ayat yang keempat, bahwa dimulai dari gelap dan terbitlah terang. Jadi, saudara-saudara semua, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus adalah telah melewati kelam, gelap, dan sekarang terang. Jangan sampai kita sekarang tetap mengatakan, kami masih gelap, masih berada dalam kegelapan, tidak mampu melihat masa depan, tidak mampu untuk berjalan. Saya kira keadaan telah pulih, bahwa
Sesudah gelap, terbitlah terang. Ada semboyan dari Raden Ajeng Kartini yang belum lama kita rayakan hari peringatan kelahirannya, yaitu habis gelap, terbitlah terang. Tertulis juga dalam Mazmur kita, Mazmur 112 pada ayat yang ke-4. Saudara-saudara, kita juga ada dalam suasana memperingati Paskah. Paskah itu juga adalah kegelapan yang telah lewat, yaitu kematian, dan kemudian menjadi terang, yaitu kebangkitan. Kebangkitan itu adalah terang kehidupan. Dan terang kehidupan itu adalah karena percaya. Oleh karena itu, kehidupan beriman kita adalah karena percaya. Kalau tidak percaya, tidak memiliki kepercayaan, kita akan menghadapi kesukaran-kesukaran yang melemahkan kita. Tapi kalau kita percaya, kita akan berhadapan dengan kesukaran-kesukaran dan kita bangkit di dalam kesukaran itu. Itulah iman Paskah, yaitu kebangkitan hidup atas pergumulan-pergumulan yang sudah ada, yang kita lewati. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Mazmur 112 ini berbicara tentang sebuah kebahagiaan hidup. Orang mengatakan karena kehilangan, maka kita tidak berbahagia. Tuhanlah yang memberi kehidupan. Dan karena itu kita mengalami kebahagiaan. Dan jikalau Tuhan mengambil kehidupan, bukan kebahagiaan itu lewat atau tidak ada lagi. Habis hujan, tampak pelangi. Di balik duka, ada pelangi, kasih. Dan pada umumnya, kehidupan percaya kita mendatangkan berkat-berkat atas kehidupan. Saya merefleksikan Paskah itu dengan 3 prinsip, yaitu hidup, percaya, dan berkat. Dan untuk mengalami kehidupan yang seperti ini, namanya berbahagia. Kebahagiaan orang-orang yang percaya adalah karena takut Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Takut Tuhan dan hidup di dalam perintahnya itu mengandalkan Tuhan. Maka orang-orang benar, orang-orang berbahagia, kata pemazmur, disebutkan adalah orang-orang yang berelasi dengan Tuhannya, yang mengandalkan Tuhannya. Saudara-saudara, mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka yang hidup takut akan Tuhan, mengalami penghargaan dan kehormatan hidup. Bahwa kehormatan itu ada karena selain keyakinan percaya kita, adalah karena yang tadi. Karena kita menyaksikan berkat-berkat dari Tuhan. Menyaksikan berkat-berkat dari Tuhan. Maka kehormatan ada padanya. Saudara-saudara, tidak berpasangan lagi atau hidup dengan kesendirian bukan berarti tidak bahagia. Tapi kesendirianmu adalah berkat atas hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan kesendirian itu menjadi berbahagia ketika hidup ini dibagikan, diberikan kepada yang lain. Ada anak, ada cucu. Maka anak cucu kita akan menjadi perkasa. Dikatakan bahwa harta dan kekayaan yang ada pada orang benar adalah kebajikan dalam hidup. Yaitu berbuat sesuatu, memberikan sesuatu. Oleh karena itu, walaupun kita berada dalam status sendiri, single, tapi bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Kita terbatas
tapikah kita harus menjadi yang tidak terbatas? Suasana sekarang ini adalah suasana di mana kita berada dalam pembatasan sosial. Hidup dalam keterasingan, harus di rumah saja. Saya kira ini hal yang cukup luar biasa. Hanya dengan di rumah saja, maka ada hasil. Hasilnya sangat besar. Kuasa dan manfaatnya. Tinggal di rumah, maka Anda akan menyelamatkan kehidupan ini. Luar biasa. Fenomena COVID-19, novel corona ini, bukan hal yang biasa-biasa. Sungguh luar biasa. Ada banyak virus, tapi virus corona ini sungguh-sungguh mengubahkan. Orang tadinya berpikir di rumah itu tidak akan bisa apa-apa. Tapi sekarang di rumah, maka Anda menyelamatkan kehidupan. Bahkan dikatakan dengan diam di rumah, tidak kemana-mana, menyelamatkan. Mudah-mudahan kita sudah melewati fase 14 hari yang keberapa. Dan mungkin masih akan panjang lagi. Tapi saudara, sekali lagi, kita yang terbatas ini harus menjadi yang tidak terbatas. Dalam arti, relasi-relasi kita dengan Tuhan, dengan keluarga, semakin kokoh. Sederhananya, saudara, dengan kita diam di rumah, kita mempunyai kesempatan waktu berjumpa di antara keluarga. Bahkan, kita juga dipaksa dalam tanda petik untuk juga selalu berjumpa dengan Tuhan. Maka ini akan mengakibatkan ketahanan keluarga. Dengan diam di rumah, kita semakin tangguh. Karena itu sebenarnya orang percaya, orang Kristen itu sudah biasa membaca Alkitab. Seharusnya. Bahkan kita menjadi komunitas baca Alkitab KBA. Tapi sayang sekali, tunggu ada pembatasan sosial seperti ini baru kita terlalu banyak waktu di rumah, akhirnya membaca Alkitab. Tapi sebenarnya kita harus mengatur menatanya. Karena perintah-perintah Tuhan yang mengakibatkan kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia dan hidup takut akan Dia, itu bermula dari membaca kitab suci. Dekat dengan firman dikatakan menjadi harta kekayaan. Kita tidak akan menjadi miskin atau kurang karena kita bergumul dengan firman. Kita tidak menjadi lapar. Karena itu ada firman, Matius 4 ayat 4 dikatakan, ini M44, rumusnya, bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan juga. Jadi sekarang mari kita ramu supaya kita ada dalam keseimbangan dalam bentuk praktek-praktek keadilan yang nyata. Melakukan yang baik dan benar untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Bahkan fenomena COVID-19 yang membatasi kita ini justru mendorong kita untuk membuka mata hati kita, bukan hanya peduli untuk kita, tapi untuk dunia nyata kita. Orang-orang yang dekat dengan kita dalam persekutuan, jemaat, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga hari ulang tahun yang kedua ini bagi PPKK terasa. Meskipun kita ada dalam batasan sosial, tapi kehadiran kita semakin nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Sekali lagi selamat untuk PPKK. Terima kasih untuk inisiatif, untuk perayaan ini. Kita tidak boleh dibatasi oleh adanya suruhan-suruhan diam di rumah tapi tidak buat apa-apa. Tapi kita bisa berkreasi, berinovasi, menyaksikan firman Tuhan. Semoga kita semakin kuat dan semakin kokoh. Ibu-ibu tidak tinggal sendiri, tapi juga sungguh-sungguh Tuhan
ada di dalam kita semua. Berbahagialah kita semua yang selalu mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Selamat untuk perempuan kepala keluarga. Tuhan beserta kita semua. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, kau tak akan jatuh dalam susahmu. Di setiap hal dengan panggilan-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Ibu-ibu PPKK yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu dan mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh selamat dan berkumpul untuk beribadah dalam persekutuan perempuan kepala keluarga. Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu yang berlimpah, sehingga pada saat ini persekutuan kami berusia 2 tahun. Terima kasih Tuhan, berkatilah persekutuan kami ini, sehingga selalu dapat membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami para anggotanya, senantiasa hidup dalam suatu persekutuan yang saling mendukung, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kegiatan-kegiatan pelayanan yang sedang dan akan kami lakukan. Berkatilah para pengurus PPKK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami masing-masing dalam kehidupan kami. Sebagai perempuan kepala keluarga, karuniakan kami hikmat dan akal budi,
kekuatan dan kesehatan, agar kami menjadi kepala keluarga yang bijaksana, yang hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, dan memimpin keluarga kami untuk hidup takut akan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami telah mendengar akan firman-Mu. Berkatilah kami agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati pendeta pelayan firman, liturgos, organis, pemandu lagu. Juga berkati semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah pagi ini. Ya Tuhan, dalam kondisi pandemi wabah corona, di mana ada keterbatasan kami untuk beribadah dan melaksanakan kegiatan pelayanan yang harus dari tempat kediaman kami masing-masing. Tuhan, tolong sehingga ibadah kami tetap dapat kami laksanakan dengan penuh kekhusyukan dan sukacita dalam anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah gereja-Mu di muka bumi ini. Berkatilah para pendeta, penginjil, dan umat-Mu. Berkatilah gereja-Mu GPIB Horeb dengan segala kegiatan pelayanan yang dilakukannya. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami mau berdoa bagi musibah penyakit corona yang sedang melanda bumi ini, termasuk negara kami Indonesia. Begitu banyak korban yang sakit maupun yang meninggal. Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu. Tolonglah, selamatkanlah umat manusia. Engkaulah yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala makhluk yang ada. Tolonglah ya Tuhan, sehingga virus ini dan segala yang jahat boleh dilenyapkan. Tolonglah selamatkan umat-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala makhluk yang ada. Ya Tuhan, sembuhkanlah mereka-mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka cita karena kehilangan keluarganya. Berikanlah obat dan penawar untuk penyembuhan. Berkatilah para medis dan para dokter dan perawat-perawat, cleaning service, serta semua orang yang terlibat dalam penanganan penyakit ini, baik di rumah-rumah sakit atau di tempat-tempat perawatan. Kuatkanlah iman umat-Mu supaya makin dekat kepadamu. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa bagi negara dan bangsa kami. Berkatilah para pemimpin, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai ke semua aparat pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Karuniakan hikmat akal budi, sehingga mengatur negara ini dengan penuh kebijaksanaan. Berkatilah rakyat yang hidup dalam pergumulan karena wabah COVID-19 ini. Jauhkanlah negara kami dari kekacauan dan berikanlah hati yang penuh penyerahan diri kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas rahmat dan anugerah-Mu. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera hadap Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tentang Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bila dengar rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini, hanya kami peralaskan dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari depan kita bukanlah tidak pasti. Virus corona memang tidak pasti. Tapi hari depan umat yang percaya adalah pasti. Jangan menganggap bahwa kepastian kita adalah ketidakpastian corona ini. Kepastian kita adalah Tuhan ada dalam jangkauan, dalam pandangan hidup kita. Kita ada dalam iman Paskah, iman kebangkitan, dan iman pengharapan. Maka itu kita kembali dalam kehidupan sehari-hari menjadi saksi-saksi Tuhan yang menyaksikan firman Tuhan di mana saja, kapan saja, semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menyaksikan pujian pengutusan bagi Tuhan.
Saudara-saudaraku, ibu-ibu, perempuan, kepala keluarga, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Roh Kudus, menyertai dan memberkati perempuan kepala keluarga, ibu-ibu sekalian, serta saudara-saudara semua, sekarang sampai dengan selama-lama-lamanya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu